Oke, selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini akan saya jelaskan tentang salah satu pengertian dalam pewarisan sifat kuantitatif. Yang berikutnya, kita sudah membahas nilai genotipa, nilai tengah, pengaruh rata-rata gen, efek substitusi, nilai pemuliaan atau nilai genetik aditif, nilai aditif, dan sekarang kita membahas tentang simpangan dominan. Jadi ini kita menggunakan rumus dasar ini, kita pahami dulu bahwa gen itu dia memiliki ada namanya pengaruh aditif tadi ya, nilai genotipa ya atau nilai genetik ya, itu ada yang namanya nilai aditif, itu nilai pemuliaan, dan ada yang nilai dominan atau simpangan dominan. Nanti kita akan menyatakannya simpangan dominan. Nilai akibat bagaimana interaksi gen dalam lokus yang sama, dua gen dalam lokus yang sama. Apakah A1, A2 itu ada efek dominansi atau nilai dominansinya, atau tidak ada, sehingga nilai genetiknya hanya murni aditif saja, hanya jumlah dari gen yang satu dengan yang lainnya. Nah, ini kita menggunakan ini. Yang kalau sebetulnya kalau kita berbicara pada lokus yang umum ya, lebih dari satu lokus, kita kemudian ada satu lagi sebetulnya, tapi kita tidak dicantumkan karena untuk menyederhanakan masalah supaya lebih mudah dipahami, yaitu ada epistasis, yaitu interaksi gen antar lokus. Nah, karena kita sedang batasi lokusnya hanya satu jauh ini, supaya mudah ya, sehingga kita hilangkan yang I atau epistasis, lambangnya I biasanya dalam textbooks. Nah, oke, kalau tadi saya sampaikan jika ada dominasi maka seperti ini nilai genetiknya hasil jumlah. Kalau tidak ada dominansi antar gen dalam lokus itu, maka nilai genetiknya ini, nilai atau nilai genotipa NG, itu sama dengan nilai A atau NP, nilai pemuliaan. Nah, kalau ada dominansi, bagaimana alil satu terhadap alil yang lainnya atau gen satu terhadap gen yang lainnya dalam lokus itu, maka kita perlu menghitung sebuah nilai baru sekarang yang disebut dengan simpangan dominan, dilambangkan dengan D. Ini hasil penyusunan ulang dari persamaan ini. D sama dengan G minus A ini. D sama dengan G minus A. Nah, pada saat kita membahas nilai pemuliaan, kita sudah paham betul bahwa nilai pemuliaan itu dia adalah hasil atau nilai yang disimpangkan dari nilai tengah populasi. Disimpangkan dari nilai tengah populasi. Ya kan? Pada slide sebelumnya dibuka kembali silakan. Nah, kemudian supaya kita bisa menghitung simpangan dominan, kita juga perlu mengekspresikan nilai genotipa atau G ini dari simpangan nilai tengah populasinya. Ingat pada saat kita membahas nilai genotipa, nilai ini hanya didasarkan pada masih ingat garis yang dari kedua homozigot dari kiri ke kanan, kemudian tengah-tengahnya sama panjang jaraknya yang disebut dengan O atau point of origin, atau dalam Falconer and Mackey disebutnya midpoint. Nah, tidak ada disimpangkan atau ukuran disimpangkan dari nilai tengah populasi. Nah, untuk menghitung nilai simpangan dominan ini, nilai genotipa ini supaya sama, karena nilai pemuliaan adalah nilai hasil simpangan terhadap nilai tengah populasinya, maka nilai genotipa juga demikian. Maka harus diubah sebagai deviasi dari nilai tengah populasi. Nah, ini gambar dari Falconer and Mackey tahun 94. Ini hanya menjelaskan ini simbolnya dulu. Bundar gelap ini adalah nilai genotipa. Ini genotipa A2A2 di sini, genotipa A1A2 di sini, nilai genotipa A11 di sini. Kemudian yang bundar tanpa bundar open circle ini adalah nilai pemuliaan. Nah, ini adalah slope, adalah regresi semakin banyak atau meningkat nilai genotipa dengan bertambahnya jumlah alel A1 atau gen A1. Ini sebagai regresi, koefisien regresi. Nah, kemudian di kiri ini adalah nilai genotipa yang dulu sudah pelajari kita pertama. A, D, dan minus A untuk ketiga genotipa.
Dan ini nilai pemuliaannya. Nah, yang di kanan ini adalah nilai genotipa setelah dinyatakan sebagai deviasi dari nilai tengah. Ini sudah dinyatakan sebagai deviasi dari nilai tengah. Oke, ini gambarnya saya kira yang, nah ini lebih jelas. Nah, ini tutup karena hanya kita membahas satu lokus saja. Oke, ini penjelasan tadi ya, bahwa nilai genotipa untuk menghitung nilai simpangan dominan, kita juga menyatakan nilai genotipa dari simpangan nilai tengah populasinya. Nah, ini. Oke. Ini di sini ada formulasinya. Nah, ini nilai genotipa diekspresikan sebagai simpangan dari nilai tengah populasi. Kita dulu pernah sudah membahas tentang nilai tengah populasi atau M. Nah, ini di sini kita simpangkan nilai genotipa ini dengan nilai tengah populasinya. Nah, kita susun ulang nanti dalam persamaan. Oke, kita lanjut. Ini kita nyatakan kalau untuk individu A1 nilai genotipanya dulu kan A kecil. Ini plus A ya. Kalau A2 adalah minus A. Nah, ini A disimbangkan terhadap nilai tengah populasi. Ini nilai tengah populasi dari pertemuan sebelumnya. A kali P minus Q ditambah 2P Q D ini. Oke, tidak usah diingat rumusnya. Kemudian kita susun ulang, sederhanakan menjadi 2Q A. Nah, oke. Kemudian masih ingat di sini alfa adalah efek substitusi rata-rata ya. Efek substitusi gen, efek substitusi gen. A2 oleh A1 ya dulu kan masih ingat. Nah, ini kita rumusnya seperti ini, A tambah D Q minus P, rumusnya tidak perlu diingat, dilihat saja. Ini kemudian A kita nyatakan yang ini disusun ulang adalah alfa, kemudian jika A sama dengan alfa, ini hanya menyusun ulang dari sini saja ya. Rumus yang ini alfa ini efek substitusi gen kita nyatakan menjadi dengan A nilai genotipa. Tadinya kan ini kita ingin mengganti nanti yang ada A-nya. Oke, jadi kita substitusi atau susun ulang, A menjadi di kiri dan alfanya pindah kanan. Ini menjadi seperti ini. Oke, kemudian kita kembali ke G-M ini. Tadi sudah sampai sini. Kemudian kita masukkan yang tadi. A-nya kita substitusi. Kemudian ketemu 2Q. Nah, oke. Kemudian ini adalah G yang sudah disubstitusi dinyatakan sebagai minus M. Kemudian ini adalah nilai A yang ini, nilai pemuliaan untuk homozigot A1. Ya, tadi kan ini D sama dengan G minus M. Nah, ini kita sudah nyatakan G minus M, kemudian kita nyatakan yang terakhir adalah ini. Nah, kemudian G minus M dikurangi A. Nah, ini adalah A, 2Q alfa. Sama dengan terakhirnya adalah minus 2DQ kuadrat. Nah, jadi perlu diperhatikan ini hanya cara untuk mendapatkan nilai D. Nah, karena tadi saya sampaikan A itu hasilnya atau nilainya dinyatakan dari deviasi nilai tengah, maka G juga demikian nilai genotipa, sehingga ketemu seperti ini. Ada minus 2 konstanta, kemudian ada D dan ada Q yang dikuadratkan. Nah, dengan cara yang sama untuk genotipa yang lain, percepat saja. Untuk A1 A2 sama juga diekspresikan seperti itu, susun ulang, kemudian di sini minus A-nya adalah A untuk A1 A2, yaitu Q minus P dalam kurung, kemudian kalikan alfa. Ini menjadinya adalah 2PQD. Oke, ini untuk A1 A2, nilai simpangan dominan. Dengan cara yang sama, percepat lagi. Nah, ini untuk homozigot A2 sama tadi mencari G minus M, ekspresikan dalam bentuk A, masukkan substitusi ke sini. Ini kemudian G minus M-nya ini dikurangi dengan A. A untuk A2 yaitu minus 2P alfa. Karena di sini minus menjadi plus. Akhirnya hasil akhirnya adalah minus 2P kuadrat D.
Ini adalah nilai simpangan dominan untuk homozigot A2A2. Jadi saya kira tidak sulit ya untuk memahami itu. Kita tulis ulang lagi bahwa semua nilai simpangan dominan dari ketiga genotipa ini ada unsur atau faktor pengali D, semuanya ada D. Semuanya ada D. Di sini ada D. Nah, apa yang terjadi jika D-nya sama dengan 0? Nah, tentu saja jawabnya mudah kan? Kalau D-nya sama 0, Pak, simpangan dominan untuk ketiga genotipa juga sama dengan 0. Nah, ini. Jika D sama dengan 0, maka seluruh nilai D sama dengan 0. Berarti tidak ada simpangan dominan. Maka nilai genotipa G sama dengan nilai pemuliaannya atau nilai genetik aditif tadi. Tadi kan rumus awalnya G sama dengan A plus D. Nah, kalau tidak ada simpangan dominan, D-nya sama dengan 0, maka berarti nilai D yang plus D besar di sini itu sama dengan 0, maka G sama dengan A. Sehingga mudah dipahami. Nah, kemudian jika rataan NP, nilai pemuliaan, sama dengan rataan nilai genotipa ini di sini ya. Kalau seperti ini kemudian nilai tengahnya nilai genotipa sama dengan nilai tengah nilai pemuliaan, maka rataan simpangan dominan ini sebetulnya dibalik ulang. Kalau nilai simpangan dominan sama dengan 0, maka rataan nilai genotipa sama dengan rataan nilai pemuliaan. Nah, oke. Demikian tentang simpangan dominan. Kita akan lanjut nanti pada ragam genetik. Terima kasih.